Kamu Yuan, jauh. Ye Yuan dan laut yang makmur itu kuat, Ye Hang dan yang lainnya tidak akan merasa nyaman. Melihat Yao Qian, yang berlumuran darah, semua orang terkejut. Pada saat ini, Ye Yuan sedang berbaring di tanah dan orang-orang tidak tahu. Ye Hang dan Hu Yanyong ingin bergegas untuk menyelamatkan, tetapi sudah terlambat. Sebuah bola Yuanli menghampiri Ye Yuan dalam sekejap mata, dan dia tidak memiliki perlawanan saat ini. Ye Hang memejamkan matanya dengan menyakitkan dan tidak berani melihat adegan di mana putranya terbunuh. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Ye Yuan dengan cara hantu, mengulurkan tangan dan dengan lembut menggosoknya pada bola Yuanli, dan tiba-tiba menghilang ke dalam yang tak terlihat. Semua orang sangat berbeda. Seorang pemuda berusia 28 tahun di dinasti Qing menghadapi Yao Qian, tapi dia menyelamatkan Ye Yuan. Perubahan mendadak membuat semua orang merasa tidak siap. Siapa pemuda ini? Hu Yanyong melihat bahwa murid muda itu tiba-tiba menyusut dan segera menjadi sangat gembira. Dengan orang ini masuk, Ye Yuan seharusnya tidak bersalah. Pemuda Qingyi memberikan sedikit penghormatan kepada Yao Qian, dan tersenyum. Yao Sishu juga meminta kemarahan, dan kamu akan keluar dari gas. Jangan membunuh si pembunuh. Lagi pula, Ye Yuan masih sebuah sekte. Yao Qian telah tenang pada saat ini. Ketika dia melihat pemuda ini, dia mendengus dan berkata, apa yang kamu lakukan? Pria muda itu tersenyum dan berkata, Si Zun mendengar bahwa kedua adik lelaki itu sangat berbakat. Saya pikir lebih tepat untuk bergabung dengan seni bela diri saya. Jadi saya akan menunjukkan kepala saya dan membiarkan saya menjemput kedua guru itu. Hei, gunakan kepala untuk menekanku. Aku tidak peduli jika dia memasuki seni bela dirimu. Tapi Ye Yuan mencuri sekte dari sekte-sekte, dan itu mengalir ke dunia. Dosa itu tak termaafkan. Dia harus dibawa ke sekte-sekte. Tanda seru. Yao Qian langkah demi langkah. Kejadian ini adalah spekulasi paman. Ye Yuan tidak pernah meninggalkan negara Qin sejak lahir, dan belum pernah ke Zhongmen. Bagaimana dia mencuri Danfang? Saya pikir Ye Sidi harus memiliki petualangan lain. Saya menemukan Danfang, seperti apa wajah Sisu. Saya akan membawa Ye Sidi dan Long Sidi kembali ke Wutang. Danfang terlibat dalam naik turunnya Zhongmen. Tuan pasti akan mengajukan pertanyaan secara pribadi. Setelah menanyakan alasannya, saya akan membuat keputusan untuk Dantang. Jelaskan, pemuda dengan baju hijau tidak rendah hati. Tidak, Ye Yuan memakai tubuh dosa dan harus kembali ke sekte. Dalam hal ini, para murid lebih tersinggung. Pemuda itu pingsan. Apakah kamu berani melakukannya padaku? Murid itu tidak berani, tetapi kehidupan guru sulit dilanggar. Yah, kamu adalah seorang Mo Yuntian, tetapi kamu berani melakukan kejahatan berikut. Aku akan menuliskan hal-hal hari ini. Aku akan menuntut gereja dan kepala masalah. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu berikan. Hao Woman pergi, kata Yao Qian. Setelah itu, Yao Qian mengambil kepala Yang Hao dan tidak kembali. Mu Xixiong. Setelah Yao Qian pergi, Hu Yanyong berteriak kegirangan. Mo Yuntian ini adalah jenius tak tertandingi yang menghabiskan 9 hari di Akademi Dinasti Qin dan Wu pada Dinasti Qin. Dia juga saudara yang sama dari Hu Yanyong. Jika Anda belum melihatnya selama 10 tahun, kesenjangan antara keduanya semakin besar dan lebih besar. Mo Yuntian memandang Hu Yanyong, dan matanya memancarkan kejutan. Aku belum melihatnya selama beberapa tahun. Aku tidak berpikir adik laki-laki Hu Yan benar-benar berhasil menembus Jingjing. Terima kasih. Dalam kesannya, Hu Yanyong memiliki kualifikasi yang baik, tetapi dia tidak boleh menerobos kristal yang terkondensasi begitu cepat. Kecepatan terobosan Hu Yanyong setidaknya 10 tahun lebih maju dari imajinasinya. Untungnya, aku beruntung. Terima kasih, Tuan Mo, karena menyelamatkan Ye Yuan. Jika bukan karena kamu, Ye Yuan takut dia telah dibunuh oleh tetua sialan itu. Untuk terobosan, Hu Yanyong tidak ingin mengatakan lebih banyak. Memikirkan Yao Qian, dia penuh kebencian. Orang ini tidak tepat untuk orang-orang, situasi negara Qin marah, dan dia hampir membunuh Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak membenci. Mo Yuntian melambaikan tangannya dan tersenyum, Ye Yuan juga adik laki-lakiku. Aku datang ke guru dan menyelamatkannya. Itu bukan tempat untuk berbicara. Ayo kembali ke kampus dan mengatakannya. Setelah itu, Mo Yuntian menatap Ye Yuan, yang sedang koma, dan matanya terkejut. Baru saja, langkah Ye Yuan melawan langkah Yao Qian,
mata Mo Yuntian benar-benar terlihat, dan itu benar-benar mengejutkannya. Seorang prajurit berjiwa ganda dapat berkomunikasi dengan dunia dan membuat langkah yang kuat. Bakat ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai mempesona. Meskipun Ye Yuan dapat berkomunikasi dengan dunia, kekuatannya sangat terbatas, tidak layak disebut untuk laut yang kuat, tetapi Anda harus tahu bahwa Ye Yuan Cai ganda. Jika dia masuk ke lingkungan kristal yang kental di masa depan, trik ini saja sudah cukup untuk menyapu peringkat yang sama. Bahkan sekarang, para prajurit kondensat umum benar-benar takut untuk membiarkan Ye Yuan menyelesaikan langkah ini, jika tidak mereka hanya akan melarikan diri. Baru saja, Yao Qian menderita kekalahan di tangan Ye Yuan, atau karena pengalaman tempurnya terlalu kecil, memberi Ye Yuan kesempatan untuk menyelesaikan gerakan. Jika Anda berubah menjadi seorang pejuang untuk bertarung, sangat tidak mungkin untuk memberikan Ye Yuan kesempatan seperti itu. Kelemahan dari trik ini adalah terlalu lama. Meski begitu, kekuatan langka ini seharusnya tidak muncul di prajurit yang bersemangat. Selain itu, Mo Yuntian jelas melihat bayangan pedang King Yanxiang dari ribuan bunga terbang, tetapi ilmu pedang dari ribuan bunga terbang lebih kuat daripada pedang King Yanxiang. Putra ini memasuki Zhongmen dan akan menjadi orang pertama dari generasi muda dalam waktu dekat. Sekelompok orang datang ke Dan Wuchol Lege untuk menetap. Mo Yuntian mengambil 2 ramuan obat dan memberikannya kepada Ye Yuan dan Ye Hang. Cedera Ye Hang dengan cepat dikendalikan, dan Ye Yuan masih dalam keadaan koma, tetapi wajahnya secara bertahap membaik. Serangan Yao Qian pada awalnya diselesaikan dengan tergesa-gesa, dan dikonsumsi oleh ribuan bunga terbang Ye Yuan. Karena itu, cedera Ye Yuan sangat berat, tetapi tidak ada kekhawatiran hidup. Setelah itu, Mo Yuntian dan Hu Yanyong datang untuk melihat Jiang Yunhe. Ketika Mo Yuntian melihat Jiang Yunhe, dia pergi menemuinya. Yuntian bertemu dengan dekan, bagaimana bisa dekan menjadi baik? Haha, bagus, sangat bagus. Yuntian tidak harus sopan, kamu sekarang adalah murid di bawah kursi utama Xiao Tang. Statusnya jauh lebih tinggi daripada aku. Kamu tidak harus memberikan hadiah ini. Melihat Yuntian, Jiang Yunhe jelas bahagia. Setelah berada di kantor selama lebih dari 10 tahun, ia telah mengembangkan bakat seperti itu, dan tentu saja ia memandangnya secara berbeda. Mo Yuntian tersenyum dan berkata, jika dekan dibudidayakan, dapatkah Yuntian dapat memiliki hari ini? Kemanapun dia pergi, Jiang Dechang akan selalu menjadi dekan Yuntian. Oh, kamu memiliki hati ini, rumah sakit ini puas. Kamu datang ke negara Qin kali ini, apakah kehidupan Tuan Xiao Tang? Itu bagus. Untungnya, guru merasa terhormat untuk datang ke Yuntian, jika tidak, kehilangan Yunzong saya akan terlalu besar. Bakat Yesidi, Seng Yuntian adalah 10 kali lebih dari 100 kali. Jika para jenius ini dihancurkan di tangan Yao Qian, tidak bencana. Yang berbeda dari Zhongmen, setelah melihat ribuan bunga terbang Ye Yuan, Mo Yuntian juga khawatir. Seorang jenius tak tertandingi, begitu Zhongmen melewatkannya, aku takut aku akan menemukannya selama 100 tahun. Bakat Ye Yuan memang mempesona, tetapi untuk mengatakan bahwa kehilangan Zhongmen sama dengan bencana, saya khawatir ada beberapa yang dilebih-lebihkan. Mendengar bahwa Mo Yuntian begitu tinggi pada Ye Yuan, Jiang Yunhe terkejut. Mo Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu dekan tidak melihat dia dan Yao Qian cocok. Ketika dia dan Yao Qian bermain melawan satu sama lain, dia menggunakan gaya pedang. Gaya pedang ini dikeluarkan melalui komunikasi antara langit dan bumi. Jiang Yunhe terkejut dan berkata, apa yang Anda katakan? Komunikasikan kekuatan langit dan bumi. Anda tidak akan salah. Hu Yanyong tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, juga canggung mendengar Mo Yuntian berkata. Mo Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa? Sebenarnya, aku awalnya ingin campur tangan sebelumnya, tapi aku melihat bahwa Yesidi menggunakan trik itu untuk menyelamatkan pikiran. Dan bakat bertarung Yesidi sangat bagus dan dapat dengan akurat memahami hidupkan inferioritas lawan dan berikan kekuatannya secara ekstrim. Pertempuran itu tampaknya hilang oleh Yesidi, tapi menurut pendapat saya, Yesidi adalah pemenangnya. Jika Yesidi memiliki kekuatan kristal terkondensasi, mungkin berbaring di tanah, itu Yao Qian. Jiang Yunhe dan Hu Yanyong saling memandang dan membaca keterkejutan dari mata pihak lain. Konsep apa yang dikatakan Mo Yuntian? Untuk lingkungan kondensat, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan.
Bahkan jika Yao Qian adalah jenis laut seperti sampah, wajah kristal kental yang kuat pasti bisa menyapu. Namun, Mo Yuntian mengatakan bahwa selama dia memberi Ye Yuan kekuatan Jingjing, dia bisa mengalahkan Yao Qian. Pertarungan semacam ini terlalu dibesar-besarkan, kan? Dan jika aku tidak salah, Ye Sidi pasti mendapatkan warisan lengkap, pendekar pedang King Yan Xiang, di jalan 9 hari. Namun, pedangnya bukan pedang King Yi Xiang, tetapi lebih dari pedang King Yang Xiang. Senior, dia seharusnya menyelesaikan semacam penggabungan pedang. Bakat ini, aku khawatir itu tidak kurang dari nenek moyang Cakrawala. Mo Yuntian melanjutkan. Jiang Yunhe dan Hu Yanyong terkejut. Jika benar kata Mo Yuntian, apakah Ye Yuanzhen belum memiliki kekosongan yang rusak dan potensi untuk terbang ke domain? Untuk Zhongmen seperti Yu Yunzong, ini jelas merupakan peluang besar. Semua orang tahu kebenaran seekor ayam dan anjing. Jika Ye Yuan bisa bangkit, Yu Yunzong akan menjadi salah satu sekte terkuat dari seluruh perbatasan. Jiang Yunhe tiba-tiba tampak cemberut. Yuntian, jika Ye Yuan benar-benar memiliki bakat seperti itu, mungkin itu bukan hal yang baik untuk Zhongmen. Mo Yuntian mendengar sepatah kata dan berkata, mengapa dekan mengatakan ini? Konsep transportasi udara adalah ilusi, tetapi untuk Zhongmen atau militer itu sendiri, transportasi udara itu nyata. Prestasi hebat prajurit itu pertama-tama harus melihat bakat, tetapi transportasi udara juga sangat penting. Pendirinya dikatakan telah memperoleh warisan kuno, dan akan naik ke langit dan menjadi pihak yang legendaris. Jiang Yunhe berhenti dan berkata, hal yang sama berlaku untuk Zhongmen. Seorang jenius melawan langit mungkin dapat memimpin kenaikan kuat Zhongmen, tetapi pertumbuhan jenius pasti akan mengarah ke banyak lawan yang kuat. Dan lawan ini, tetapi 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 musuh ini, mungkin bukan berat yang bisa ditanggung sekte ini, yang ceroboh, sangat mungkin akan hancur. Ini adalah transportasi udara Zhongmen tidak cukup untuk mendukung kebangkitan jenius ini. Mo Yuntian mendengar kata-kata dan tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian mengangguk. Dekan dibenarkan. Di masa lalu, nenek moyang leluhur bangkit dengan kuat dan mendirikan sekte Yunyun. Dia sangat kuat ketika tidak ada perbatasan, dan tidak ada yang berani jalan. Tapi setelah dia naik, sekte kuat yang tidak berani menyinggung sekte Yunyun bersama untuk berurusan dengan kita, yang menyebabkan jatuhnya sekte ini. Hu Yanyong berkata, dengarkan dekan untuk mengatakan ini. Itu benar. Ye Yuan telah bangkit dari kebangkitan yang kuat, dan dia terprovokasi oleh lawan yang jauh lebih kuat darinya. Sekarang dia telah menembus lingkungan spiritual, dan dia bahkan telah memprovokasi Yao Qian yang kuat. Karakter, aku benar-benar tidak tahu, dia akan menjadi lawan yang mengerikan di masa depan. Meski begitu, Zhongmen tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Ada kepastian di tengah-tengahnya. Saya pikir ketika orang tua itu mengajari pedangnya Ye Changhua, dia tidak mengharapkan pedang ini untuk menyelamatkan hidupnya. Mungkin, ini adalah transportasi udara Ye Yuan, dan transportasi udara Yu Yunzong. Mo Yuntian dengan tegas berkata, baiklah, bagaimana Anda mengatakan ini? Jiang Yunhe bertanya-tanya. Mo Yuntian tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu mengapa guru mengirim saya ke Qin? Bukankah itu karena Xiao Tang mendengar bahwa talenta Ye Yuan telah berlalu, apakah kamu mengirimkannya kepadamu? Jiang Yunhe bertanya-tanya, oh, Tuan menghormatinya sebagai penguasa seni bela diri. Setiap hari, ada banyak hal yang harus dihadapi, dan dia harus mengolah dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki kejeniusan untuk dunia? Ye Sidi adalah orang yang berbakat, tetapi karena sekte telah dikirim, ketika Yao Qian datang, mengapa dia harus berbuat lebih banyak? Ya, agak aneh mengatakan ini. Apakah kamu tahu apa asal dari instrumen di Ye Yuan? Jiang Yunhe dan Hu Yanyong menggelengkan kepala pada saat yang sama. Di mana mereka tahu, pedang itu disebut pedang Changhua, tetapi itu adalah instrumen yang mengancam jiwa Luyan, penguasa aula seni bela diri atas. Dan Luyan, leluhurnya, adalah penguasa tuannya. Kau mengatakan bahwa dia mendengar berita kelahiran pedang Changhua, bagaimana bisa bagaimana dengan itu? Mo Yuntian menjelaskan. Keduanya tiba-tiba menyadari bahwa pedang asli di tangan Ye Yuan, dan sumber-sumber ini. Bagaimana Tuan Xiao Tang tahu bahwa ada pedang Changhua di Ye Yuan?
Jiang Yunhe bertanya-tanya. Xiao Jian tidak akan memperhatikan kejeniusan dunia sekuler. Bagaimana dia bisa memperhatikan senjata apa yang ada di tangan seorang jenius di Qin? Mo Yuntian tersenyum penuh arti dan berkata, katakan, terima kasih kepada keluarga Su. Su keluarga, apa yang mereka lakukan? Jika aku berharap menjadi baik, orang-orang Sujia harus menjadi roh daun tangan, sehingga mereka akan bertanya kepada Zhongmen tentang sumber pedang ini. Dan guru menghormati masalah ini, dan ketika ditanya secara rinci, itu ditentukan. Roh tangan Ye Yuan adalah pedang Changhua. Si Zun sangat senang mengetahui berita ini, jadi dia akan mengirim saya ke negara Qin. Keturunan leluhur Luyan, si Zun tentu saja tidak akan membiarkan dia bergabung dengan Dantang, tetapi saya tidak menyangka ada banyak hal yang terjadi di Qin. Su Yubai. Oh, Su Jiazhen mengangkat batu dan menjilati kakinya sendiri. Dapat dilihat bahwa Ye Yuan memang orang dengan transportasi udara, dan kenaikannya tidak bisa dihentikan. Jiang Yunhe menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia benar-benar tidak berharap bahwa ada tikungan dan belokan di tengah. Keserakahan Su Yubai telah menyelamatkan Ye Yuan, dan dapat dilihat bahwa ada kepastian dalam kegelapan, dan kehidupan Ye Yuan seharusnya tidak mutlak. Mo Yuntian mengangguk, tidak peduli apakah teori transportasi udara ada atau tidak, Zhongmen tidak punya alasan untuk menolak kejeniusan tersebut. Kepala divisi dan banyak pejabat senior Zhongmen tidak merusak harapan mereka untuk kembali ke utara. Sekarang saya telah melihat harapan Zhongmen. Tentu saja, kita harus sepenuhnya membudidayakan Yesidi. Saya pikir leluhur Luyan akan menyerahkan pedang Changhua kepada Yesidi, dan mungkin tidak memiliki ide ini. Beberapa hari kemudian, seluruh akademi Danwu kosong, dan hampir semua perguruan tinggi terkonsentrasi di Grand Place. Ye Yuan telah pulih, yang juga berarti dia dan Long Tang meninggalkan Qin State dan Wuchol Lege dan secara resmi memasuki Zhongmen. Ye Yuan awalnya ingin meninggalkan rendah, tetapi Jiang Yunhe mengusulkan untuk mengadakan pertemuan. Bagaimanapun, ini adalah acara terbesar dari Qin Guo dan Wuchol Lege dalam dekade terakhir. Sebagai dekan perguruan tinggi, ia secara alami merasakan dan telah menang. Ye Yuan tidak ingin menyapu kepentingan Jiang Yunhe, jadi dia setuju. Aku pikir Ye Yuan akan pergi, tapi aku tidak mengira hari ini begitu cepat. Ya, orang ini mengerikan, dan kita sama sekali bukan orang dunia. Hanya panggung yang lebih besar yang bisa menunjukkan bakatnya. Masuknya Ye Yuan ke dalam Zhongmen adalah hal yang tidak terduga, tapi aku tidak berharap bahwa Dragon Brothers bisa memasuki Zhongmen begitu cepat. Ini memang sesuatu yang tidak ada yang dipikirkan, tetapi apakah Anda menemukan fenomena aneh? Siapapun yang dekat dengan Ye Yuan hampir berubah. Dengarkan kamu untuk mengatakan ini, sungguh. Guru angin? Oh tidak, seharusnya Guru Nanfeng telah menerobos ke ranah Dadansi, Nanfeng Siji juga telah menembus 5 roh. Menjadi yang pertama di Wubang, Ye Yuan tidak terlalu dekat, tapi dia sendiri mengakui bahwa dia bisa bertahan di jalan 9 hari karena Ye Yuan. Hal yang paling mengerikan adalah memperpanjang yang lama, dia benar-benar menembus kondensat, itu luar biasa. Kamu mengatakan 2 orang lebih sedikit. Salah satunya adalah karakter jenius yang baru lahir dari siswa tingkat prefektur, yang disebut Tang Yu. Dalam beberapa bulan terakhir, Tang Yu ini telah membuat kemajuan pesat, dari vitalitas 5 kali lipat ke vitalitas. Aku mendengar bahwa dia segera saya akan berpartisipasi dalam penilaian lanjutan tingkat prefektur dan menjadi siswa surgawi. Dan dia adalah orang yang paling awal dikenal dengan Ye Yuan. Yang lain adalah ayah Ye Yuan, Ye Gezu, dan Ye Gezu tidak hanya berhasil menembus Jingjing 2. Berat, itu adalah terobosan ke divisi Dadan Perantara. Bisakah dikatakan bahwa tidak ada sihir di Ye Yuan? Dengarkan kamu mengatakan ini, aku benar-benar menyesal. Aku tahu ini, aku harus memegang paha Ye Yuan. Mungkin sekarang, aku juga bisa menjadi murid setingkat surga. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu bisa menjadi master. Lakukan mimpi musim semi dan musim gugurmu. Bangkitnya Ye Yuan dapat dikatakan telah menjadi legenda di Danwu Cholege. Terutama para siswa aristokrat, banyak orang tahu bahwa Ye Yuan membunuh kuartet di kota kekaisaran dan menantang lautan yang kuat. Philip ini, kekuatan ini, mereka hanya bisa memandang ke atas dalam kehidupan ini. Selain itu, Hu Yanyong telah mewarisi kursi Su Yubai saat ini dan menjadi penatua pengadilan kriminal. Awalnya, dengan usia Hu Yanyong, ada peluang untuk memasuki Zhongmen. Namun,
Ia memutuskan untuk tinggal di asisten dekan kampus sampai dekan kembali ke Zhongmen. Ye Yuan tahu bahwa Hu Yanyong dibesarkan oleh Jiang Yunhe dan tidak akan mengatakan lebih banyak. Namun, dia memutuskan untuk membantu Jiang Yunhe mendapatkan Xiang Sol sesegera mungkin. Saya harus mengatakan bahwa Jiang Yunhe juga dekan rumah sakit. Setelah serangkaian prosedur, para siswa semua seperti darah ayam, dan mereka semua menganggap Longtang dan Ye Yuan sebagai berhala, bertekad untuk menjadi murid Zhongmen. Kekuatan panutan tidak ada habisnya, terutama panutan di sekitar para siswa ini. Konferensi perpisahan akan segera berakhir, Jiang Yunhe akan mengumumkan akhirnya, dan Longtang yang telah lama hilang telah berbicara pada saat ini. Dia datang kepada Ye Yuan dan berkata, "Ye Yuan, aku tahu bahwa kamu akan melampaui aku suatu hari cepat atau lambat, tapi aku tidak berharap hari ini datang begitu cepat. Meskipun aku tahu bahwa itu bukan lawanmu sekarang, aku masih ingin Anda tertantang. Tidak tahu, bisakah kita menghitung pertempuran sebelumnya?" Untuk tindakan Longtang, Ye Yuan juga mengalami beberapa kecelakaan. Memang, kekuatan Longtang tidak cukup untuk mengancamnya. Namun, dibandingkan dengan tes Longtang, Ye Yuan secara alami tidak dapat menggunakan semua kartu seperti yang ia lakukan terhadap Su Yubai dan Su Yulin. Namun, untuk pertempuran Longtang, Ye Yuan secara alami tidak menolak kebenaran, jadi dia mengangguk hitungan alamiah. Aku sudah lama menantikan pertempuran dengan saudara naga. Haha, aku harus memanggilmu Ye Sixiong sekarang. Longtang tertawa. Oh, Dragon Brother benar-benar atmosfer. Tahta pertama ini membuatnya sangat bahagia. Menghadapi keberanian Longtang, Ye Yuan juga terinfeksi. Longtang melambaikan tangannya, aku tidak mengerti sebelumnya, tapi karena aku melihatmu menjilat jalan selama 9 hari, tiba-tiba aku mengerti. Nama pertama dari daftar ini sebenarnya adalah pelakunya yang mengikatku. Yang pertama dari Dan Wuchol Lege ini bukan tempat yang tinggi, itu hanya katak di dasar sumur. Hanya dengan terus-menerus melampaui diri Anda sendiri dan mengejar seni bela diri tertinggi adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh militer. Ia jauh mengangguk dan berkata, saudara naga memiliki pemahaman yang tinggi. Dengan poin ini, mereka telah melampaui kebanyakan orang. Ayo, sebelum pergi ke Zhongmen, mari kita putuskan dulu. Haha, ayo. Keduanya akan memulai, dan sesosok menyapu dan berdiri di antara keduanya. Ye Yuan dan Longtang saling memandang sekilas. Orang ini bukan orang lain, tapi ini bela diri. Pada saat ini, Wu Das juga telah menembus 3 roh-roh, secara resmi peringkat di 5 besar. Di Dan Wuchol Lege, itu pasti kehadiran yang kuat. Saudara naga, kamu tidak baik hati. Pertarunganku dengan Ye Yuan ada di depan, bagaimana kamu bisa melompat dalam tim? Pertempuran ini, aku akan datang duluan. Wu Luoshen tampak tidak nyaman. Ye Yuan mendengar sepatah kata lagi, dan setelah lama tidak bertemu, dia lupa bertengkar dengan Wu Das. Hanya dengan kekuatannya saat ini, Wu Das mungkin tidak dapat menangkap satu gerakan pun. Apakah orang ini bahkan memiliki pengetahuan diri ini? Ye Yuan, kamu tidak ingin melihatku dengan mata seperti ini. Aku tahu bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanmu. Bahkan Dragon Brothers, aku takut aku tidak memiliki kualifikasi ini. Aku hanya ingin melihat kesenjangan antara aku dan kamu. Seberapa besar itu? Lalu, saya akan terus menerobos ke arah ini. Untuk seni bela diri, Longtang tidak membantah apapun. Dia juga mendengar tentang perang Beijing, lawan Ye Yuan adalah laut yang kuat. Bisakah dia menyamai lingkungan spiritual yang dapat melukai laut yang kuat? Ye Yuan mendengar kata-kata itu, hatinya tertawa. Seni bela diri ini benar-benar seni bela diri, tetapi orang ini sangat lucu. Berbicara tentang itu, ketika dia pertama kali berurusan dengan Su Yishan, dia berutang budi padanya. Memikirkan hal ini, Ye Yuan tersenyum dan berkata, oke, jika itu masalahnya, aku hanya punya 1 jari. Jika kamu bisa mengambilnya, bahkan jika aku kehilangannya, apakah ini benar? Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat sekarang, agak sombong untuk menggunakan hanya 1 jari untuk mengalahkan dirinya sendiri. Sungguh, bagus. Biarkan kamu melihat betapa kuatnya aku. Setelah itu, Wu Wuchen kasar dan bergegas ke Ye Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Yuan tersenyum ringan dan mengarahkannya ke pedang. Pedang mengerikan dikirim dari ujung jarinya. Rasakan makna pedang yang mengerikan, seni bela diri berubah warna. Aula naga di samping juga merupakan perubahan.
Wu Chen secara naluriah ingin menghindari pukulan ini, tetapi sia-sia. Wu Luoshen hanya merasakan bunga di depannya, Ye Yuan sudah datang kepadanya, dan dia tidak memiliki reaksi sedikitpun. Dia hanya melihat pedang di matanya yang terus tumbuh semakin besar. Hei, jari pedang Ye Yuan berhenti di jantung alis Wu yang berdebu, dan tiba-tiba bergoyang ke pedang yang mencekik itu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Centang, setetes keringat menyelinap ke alis yang merenung dan menetes di tanah. Aku kalah, kata Wu Wuchen datar. Tidak, kamu Yuan sudah cukup kuat untuk tingkat ini. Baru saja kamu melihat bagaimana dia bergerak. Aku sama sekali tidak melihatnya. Dia seperti teleportasi ke wajah Wu Das, dan kemudian dia jatuh cinta pada debu. Apakah ini benar-benar kekuatan roh para pejuang? Kita tidak setingkat dengannya. Ini benar-benar mustahil untuk dipahami. Ye Yuan Mingming hanya memiliki 2 roh, tetapi Wu Debu adalah roh rangkap 3. Bahkan jika Wu Das bukan lawannya, tetapi jaraknya tidak harus begitu besar. Wu Debu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika itu hanya pertempuran antara hidup dan mati, Wu Das akan dibubuhi dalam sekejap. Non-kemanusiaan seperti ini tidak bisa dilakukan dengan akal sehat. Pukulan barusan, para siswa tidak melihat bagaimana Ye Yuan mengambil gambar. Seperti Wu Das, mereka hanya merasakan bunga di depan mereka, dan mereka dikalahkan. Mo Yuntian melihat pemandangan ini dan diam-diam mengangguk. Dia berkata kepada Jiang Yunhe, seni bela diri Ye Sidi jauh di atasku. Hanya jari ini yang dikirim dan diterima oleh hati. Ketika jari itu keluar, pedang itu bergoyang. Jika beratnya tidak sebagus seorang pemuda, jika saya tidak hanya berusia 15 tahun, saya bahkan curiga bahwa dia sudah menjadi monster tua yang telah menginvasi Kendo selama ratusan tahun. Oh, ya, Ye Yuan ada di tengah-tengah kampus. Itu sudah menonjol, bahkan naga pertama Wubang ada di depannya. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan Zhongmen, dia telah kehilangan maknanya di perguruan tinggi. Jiang Yunhe tersenyum. Ye Yuan memandang Wu Das dan tersenyum dan berkata, hati saudara seni bela diri tegas, benar-benar terpuji. Hanya 1 jari, itu adalah hadiah yang saya berikan kepada saudara seni bela diri. Ye Yuan hanya menunjukkan bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tapi dia menunjukkan apa artinya berada di udara. Ranah Ye Yuan masih jauh dari yang bisa dibayangkan, ia telah memasukkan pemahamannya sendiri tentang surga ke dalam jari dengan cara yang sangat sederhana. Adapun seberapa banyak Wu Debu bisa mengerti, itu tergantung pada kreasinya sendiri. Meskipun hanya sebagian kecil, itu sudah cukup seumur hidup. Wu Luoshen mendengar kejutan, dan dalam benaknya dia tidak bisa tidak mengingat fakta bahwa Ye Yuan baru saja memahami itu. Apa yang tampaknya terperangkap dalam ketidakjelasan itu seperti tidak ada apa-apa. Itu seperti cermin. Ye Yuan tersenyum ringan, tidak mengganggu Wu Das, tetapi berbalik ke Long Tang Road, Dragon Brother, ini kita. Tanpa diduga, Long Tang menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya sudah tahu celah di antara kita. Hanya dengan 1 jari, saya tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Dan saya tahu, Anda tidak melakukan yang terbaik. Tapi, baru saja 1 jari bahkan lebih kuat daripada suasana hati yang telah saya pelajari di jalan 9 hari, dan saya mendapat banyak manfaat. Para siswa awalnya mengharapkan pertarungan besar, tetapi mereka tidak berharap untuk berakhir dengan cara ini. Dari awal hingga akhir, hanya Ye Yuan yang mengambil jari dan debu mengendap. Namun, setelah siswa bubar, Wu Das masih tinggal di alun-alun, tak bergerak seperti patung. Setiap hari, orang-orang datang dan pergi dari sini, dan mereka semua melihat debu dengan tatapan ingin tahu. Namun, dekan mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang akan mengganggunya, dan tentu saja tidak ada yang akan naik untuk berbicara dengannya. Dengan cara ini, Wu Luoshen berdiri di alun-alun selama 7 hari. 7 hari kemudian, Wu Luoshen tiba-tiba menjerit di langit, dan ombaknya adalah pukulan, yang sebenarnya adalah suara harimau yang menjerit. Hanya mendengarkan, ledakan, seekor singa batu di lapangan dipukuli menjadi bubuk oleh pukulannya. Para siswa yang lewat melihat pemandangan itu dengan tatapan kosong dan mereka kagum. Sejak hari itu, Wu Dianchen melampaui yang kiri dan kembali tanpa kontroversi dan menjadi yang pertama dalam daftar. Tentu saja, ini adalah catatan tambahan. Setelah pesta perpisahan, Ye Yuan juga kembali ke kota kekaisaran, siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Namun, setelah kembali ke kota kekaisaran,
Ye Yuan tidak melihat pasangan Ye Hang, tetapi penjaga toko Feng San memberinya surat dari Ye Hang. Ye Yuan menyamar membuka surat itu dan mendongak. Jauh, maafkan kami karena pergi tanpa pamit. Sebenarnya, ayah tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa aku dan ibuku bukan dari selatan, tetapi dari utara. Selama bertahun-tahun, ayah telah mengkhawatirkan pertumbuhanmu, jadi aku menekannya. Kembali ke pikiran wilayah utara. Saya tidak berharap bahwa keracunan terakhir Anda adalah berkah tersembunyi, dan hanya dalam beberapa bulan ini telah tumbuh menjadi seorang pria yang bisa menjadi satu-satu. Ia sangat bahagia untuk ayahnya. Sekarang kamu sudah memasuki Zhongmen, masalah negara Qin sudah pergi, dan ayahnya telah sepenuhnya melepaskan hatinya dan kembali ke utara. Aku dan ibumu harus kembali ke Northland karena beberapa hal. Aku sudah membayar obat itu. Jaga keluarga kerajaan, semua penghasilan akan menjadi 60% atas nama Anda. Selain itu, ada sesuatu yang dapat Anda minta, Anda akan menjawab. Anda dalam damai dan tenang, saya bersama Anda. Ketika ibu menyelesaikan masalah, dia akan kembali untuk menemukanmu. Jangan membaca. Setelah membaca surat Ye Hang, alis Ye Yuan berkerut. Meskipun Ye Hang tidak menyebutkan dalam surat apa yang harus dilakukan di utara, tetapi Ye Yuan dapat merasakan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang tidak begitu sederhana. Kalau tidak, ayah dan ibu tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada diri mereka sendiri dengan cara ini. Menggabungkan beberapa informasi yang terdengar dari Nan Fengyi, Ye Hang dan Ren Hongling dikejar ke Yan Guo. Dari sudut pandang ini, mereka mungkin memiliki musuh yang sangat kuat, jika tidak mereka tidak akan datang ke selatan dari jauh ke utara. Tuan muda, apakah ada yang salah dengan keluarga? Kapan dia bisa kembali? Melihat Ye Yuan tenggelam dalam keheningan, Feng San tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tidak ada, mereka memiliki sesuatu untuk keluar, dan aku takut aku tidak akan dapat kembali dalam waktu singkat. Di masa depan, kita tidak dalam pengobatan, tetapi kita harus khawatir tentang Feng. Ye Yuan tertawa. Di mana tuan muda mengatakan, obat Xiangge seperti keluarga saya sendiri untuk Feng tua saya. Ketika saya kembali ke timur, saya harus mengembalikannya ke obat asli dari paviliun harum yang harum. Feng Sandao, haha, terima kasih Feng. Karena ayah dan ibu sudah pergi, aku tidak akan tinggal, dan kemudian aku akan pergi ke Yunyunzong. Bendahara Feng, akan ada periode. Ye Yuan melambaikan tangan dan perpisahan Feng San. Feng San memandangi bagian belakang daun, dan air mata yang lama. Dalam sekejap mata, Ye Jia sudah pergi ke gedung. Di luar kota kekaisaran, ketika Ye Yuan melihat angin selatan dan angin selatan, dia tidak bisa membantu. Ye Yuan, orang ini berdarah dingin dan kejam. Jika kamu pergi, jangan menyapa kami. Nan Feng menghela nafas. Ye Yuan Jian melihat senyum pahit, Guru Nan Feng, kakak, saya takut meninggalkan yang pahit, dan saya sedih, tetapi saya tidak mengundurkan diri ke tempat kedua. Saya tidak berharap keduanya datang ke sini. Hei, siapa yang akan mengirimmu pergi? Kami di sini untuk menemukan saudaramu, teriak Nan Feng. Ye Yuan tersenyum kecil, gadis ini benar-benar ingin dihadapkan, sebenarnya menggunakan alasan ini untuk merayu, sepertinya tidak terlalu naif. Dengan cara ini, aku tidak tahu apa yang dicari saudari ipar itu, Ye Yuan bertanya. Hei, lihat ketidakpercayaanmu, kau bertanya pada Bu, saudaraku. Ye Yuanyi, gadis ini terlihat seperti orang yang pasti, apakah benar menemukan Mo Yuntian? Jika angin selatan tersenyum cerah, kamu, Nizi, juga ingin menjual. Ye Yuan, sebenarnya, kami akan pergi bersamamu ke Yunyunzong. Tingkat dan dao dari Nan Feng Si Mei benar-benar dapat memasuki Zhongmen. Tapi dia memilih untuk tinggal di perguruan tinggi untuk keluarga kerajaan Qin. Sekarang Qin adalah suatu hal, dia dapat dengan aman pergi. Adapun angin selatan, adalah identitas rombongannya ke Zhongmen, Mo Yuntian menjelaskan. Ye Yuan mendengar kata-kata, ini kagum. Pikirkan juga, tingkat dan dao jika angin selatan cerah tidak kalah dengan Yang Hao. Karena Yang Hao dapat menjadi murid inti, dia secara alami memiliki kualifikasi ini. Selain itu, di bawah bimbingan Ye Yuan, piringan angin selatan Yin dan Yang telah diperkenalkan, dan alkimia datang, saya takut Yang Hao telah ditinggalkan. Ye Yuan tahu bahwa setiap murid inti dapat membawa 5 pengikut ke Zhongmen. Anak-anak hijau dibawa bersamanya sebagai pengikut. Berbicara tentang anak-anak hijau,
racun dingin di tubuhnya telah sementara ditekan oleh Yuan Yangdan, tetapi dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya memberantas racun dingin. Karena itu, anak hijau masih belum dapat berkultivasi untuk saat ini. Ternyata menjadi seperti ini. Bukankah Guru Nanfeng menjadi Guru Nanfeng? Hei, maka aku akan memiliki lebih banyak guru di masa depan. Tidak buruk untuk memikirkannya. Ye Yuan tertawa. Hei, kakak perempuan Nanfeng tiba-tiba berlipat ganda, sangat menyedihkan. Anak-anak hijau tidak bisa membantu tetapi menutupi mulut mereka dan tertawa. Angin selatan canggung dan aprikot bulat dan marah, siapa gurumu? Ye Yuan, aku bertarung denganmu. Angin selatan menarik pedang dan menikamnya, dan Ye Yuan mengambilnya dengan ringan. Sekarang, jangan katakan bahwa angin selatan bercanda, itu semua tentang hal itu, dan itu tidak terlalu jauh jangkauannya. Jika angin selatan tersenyum cerah, ya, hei, Mom masih di sini, jangan biarkan dia melihat lelucon. Selain itu, Ye Yuan mengatakan bahwa itu benar. Menurut senioritas, Anda memang gurunya. Nanfeng juga tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Yuan. Jalan napas, hei, aku tidak ingin menjadi guru. Melakukan banyak masalah, angin selatan tidak mau memanggil Ye Yuan Sishu. Mo Yuntian berkata, oke, waktunya belum pagi, ayo kita pergi. Setelah itu, Mo Yuntian melambaikan tangannya dan sebuah perahu terbang kecil muncul di depan semua orang. Ini adalah semangat terbang yang dapat menampung sekitar 10 orang. Sekelompok orang naik kapal terbang dan mulai berangkat dari Yuyunzong. 2 hari kemudian, perahu itu jatuh di aura pegunungan. Di sini, Zhongling adalah pertunjukan yang indah, dan itu seperti negeri dongeng di bumi. Kapal terbang mendarat langsung di kaki gunung. Mo Yuntian mengambil perahu terbang dan berkata kepada semua orang, ini adalah Gunung Lingfu, dan itu juga Zhongmen. Tanpa izin, para murid Zhongmen tidak diizinkan terbang di atas Zhongmen, jadi kita hanya bisa mendarat di sini, berjalan. Naik gunung. Ini adalah Gunung Lingfu. Aku sudah menantikannya sejak aku masih kecil. Ini adalah pertama kalinya aku datang ke sini. Kekuatan langit dan bumi di sini sangat berlimpah, dan jauh lebih kuat daripada Universitas Danwu. Nanfeng merasa sedikit terkejut. Zhongmen memiliki barisan penjaga yang besar, dan ada sekelompok arwah di barisan besar. Kekuatan surga dan bumi di sini tentu lebih berlimpah daripada tempat lain, kata Ye Yuan ringan. Mo Yuntian menunjukkan warna terkejut, apakah Ye Sidi masih tahu bagaimana melakukannya? Sebenarnya, aku bisa melihat hal yang nyata dalam sekejap. Sedikit mengerti 1 atau 2. Aku bisa merasakan kekuatan hukum, tapi aku tidak tahu apa hukumnya, kata Ye Yuan. Sebenarnya, Ye Yuan melihatnya secara sekilas. Metode ini disebut 2 instrumen, dan ini adalah arai kuasi kelima urutan. Hanya di hadapan Mo Yuntian, dia tidak pandai menunjukkan terlalu mempesona, hanya untuk pura-pura tidak tahu. Mo Yuntian mendengarkan Ye Yuan, mengatakan bahwa warna kejutan berkurang. Bakat seni bela diri Ye Sidi ini luar biasa, rumor dan dao sangat tinggi, jika hukum juga dipahami, itu terlalu mempesona. Ini adalah sekte leluhur saya dari sekte. Itu adalah taktik kuasa kelima urutan, dan kekuatannya sangat kuat. Jiwa umum laut tidak dapat menghancurkan metode ini. Kedua instrumen ini sangat besar, dan Mo Yuntian cukup bangga. Setelah mendengarkan perkenalan Mo Yuntian, Nanfeng Ruokingku keduanya menunjukkan keheranan. Jiwa laut itu kuat, karena mereka adalah eksistensi legendaris. Namun, orang yang begitu kuat, bahkan tidak dapat menembus sekte-sekte Yunyun, dapat dilihat bahwa kekuatan yang kuat ini. Ye Yuan tenang dan tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya agak tidak puas dengan kata-kata Mo Yuntian. Saya tidak tahu idiot mana yang mengatur berbagai metode ini, itu hanya sebuah celah. Ye Yuan sedikit melihatnya dan menemukan setidaknya 7 atau 8 tempat yang lemah. Jika dia memiliki kekuatan laut, pecahkan metode ini dan mainkan seperti, bagaimana Anda bisa menggunakan jiwa laut untuk menghancurkan pertempuran. Metode arai kuasi kelima urutan pada dasarnya mewakili kekuatan puncak dari metode arai keempat urutan. Dengan kata lain, bahkan jika orang yang mematahkan pertempuran memiliki kekuatan puncak jiwa, aku juga ingin mematahkan garis ini secara paksa. Namun, Ye Yuan memperkirakan bahwa sekarang saat Wali berada dalam pertempuran besar,
orang-orang yang memecahkan pertempuran dapat dipatahkan secara paksa selama mereka memiliki kekuatan jiwa di tengah lautan jiwa. Kedua instrumen berada dalam susunan besar, dan dalam susunan kuasi kelima, keduanya juga terkemuka. Array pelindung yang baik disusun dengan cara ini, hanya untuk mengatakan bahwa tingkat orang dalam array terlalu rendah. Sekarang array besar ini, selama pihak lain datang dengan array urutan keempat, mudah untuk di-crack. Jika Ye Yuan datang untuk mengatur susunan besar ini, apalagi jiwa laut dan puncak prajurit, yaitu setengah-setengah dewa yang kuat, dan hanya bisa kembali ke bulu-bulu. Namun, kata-kata ini, Ye Yuan secara alami tidak akan mengatakannya kepada Mo Yuntian, agar tidak terlalu mengejutkan. Sekte Yunyun telah ada di sini selama 1000 tahun, dan sudah aman dan sehat. Metode ini sedikit lebih buruk, dan tampaknya itu bukan masalah besar. Terlebih lagi, dapat dilihat dari dua upacara ini bahwa Sekte Yunyun cukup mendalam. Yah, kamu naik gunung denganku. Mo Yuntian membawa beberapa orang ke gunung. Tuan saudara baik, murid disiplin Shou Sanmen melihat Mo Yuntian dan mengambil inisiatif untuk maju. Mo Yuntian mengangguk dan berkata, aku mengambil perintah Tuan, dan pergi ke dunia untuk menjemput beberapa adik lelaki dan perempuan di gunung. Ini surat perintah. Para murid penjaga gawang mengambil alih surat perintah dan menyapu mereka dengan sepengetahuan Allah sebelum mengembalikan mereka ke Mo Yuntian, dan membiarkan jalan terbuka, pas saudara bertanya. Bocah siapa laki-laki, roh dua, bahkan saudara lelaki Mosi secara pribadi pergi ke dunia untuk menjemput. Ya, dua arwah-arwah bahkan cukup terpana. Saudara-saudara Mosi benar-benar pergi untuk menjemput mereka. Diperkirakan mereka telah rute atas. Oh, ada 9 dari 10. Tapi kekuatan ini telah memasuki Zhongmen. Diperkirakan itu akan dihilangkan segera. Putra-putra bangsawan sekuler ini, aku takut aku tidak tahu kekejaman Zhongmen, aku pikir itu seperti sekuler. Biasa-biasa saja, namun, kedua gadis itu benar-benar seperti peri. Jika kamu bisa mencium seorang Fang Ze, biarkan aku mati dan rela. Hanya tidak tahu, mereka akan bergabung dengan Dantang atau Hutang. Ya, itu sangat indah. Aku hanya melihat mataku dengan lurus. Tapi wanita cantik seperti itu, bagaimana mungkin kita tidak berpaling kepada kita, kamu masih tidak berpikir terlalu banyak. Dua murid yang melihat para murid melihat ranah Ye Yuan, dan secara alami melahirkan mentalitas yang menghina. Di Dan Wuchol Lege, semangat ganda sudah sangat kuat. Namun, di Zhongmen, kedua roh itu tidak cocok dengan sepatu. Mereka secara alami berpikir bahwa Ye Yuan dapat masuk melalui hubungan gerbang tingkat tinggi tertentu. Ye Yuan dan rombongannya meninggalkan jalan gunung sekitar 1 jam dan akhirnya melihat bangunan padat penduduk. Kecuali Ye Yuan, orang lain penuh rasa ingin tahu tentang kehidupan Zhongmen dan tidak bisa tidak melihat-lihat. Pada saat ini, seorang pemuda dengan seorang murid berjalan mendekat dan memberikan hadiah kepada Mo Yuntian, dengan mengatakan, saudaraku. Ini Zhang Jing. Kamu di sini. Ini adalah adik-adik dari Akademi Dinasti Qin Danwu. Datang dan bertemu. Mo Yuntian Dao. Mo Yuntian memperkenalkan kedua belah pihak, dan Ye Yuan dan yang lainnya juga menyambut Zhang Jing. Kekuatan cairan Jingling ini cukup tinggi di antara para murid inti. Zhang Jing mendengarkan perkenalan Mo Yuntian. Beberapa kecelakaan berkata, Nan Feng Ximei sudah menjadi guru senior dan pada usia yang sangat muda. Bahkan di murid inti Dantang, kekuatannya cukup baik. Bagaimana saya bisa memasuki Zhongmen hari ini? Tanda tanya. Dia secara langsung mengabaikan Long Tang dan Ye Yuan. Bukannya dia terkejut dengan keindahan angin selatan, tetapi ranah Long Tang dan Ye Yuan terlalu rendah. Kekuatan serendah itu pada dasarnya adalah keberadaan dasar Zhongmen. Ada juga kekuatan Ye Yuan, dan di antara para murid luar, saya takut mereka akan kalah. Jadi menurutnya, Mo Yuntian secara alami pergi untuk menjemput saudari cantik ini. Murid Zhongmen tidak terlalu peduli dengan hal-hal duniawi. Ye Yuan dan Long Tang telah melalui jalan 9 hari. Ada sangat sedikit orang di Zhongmenli, dan Zhang Jing secara alami tidak tahu. Alasan mengapa Yang Hao tahu adalah karena Yao Qian memainkan peran sebagai pemimpin. Dia menyentuh hidung kelabu di dunia, dan tentu saja dia tidak akan menyebarkan kekuatan Ye Yuan di mana-mana. Jika angin selatan tersenyum cerah, karena masih ada hal-hal yang harus ditangani di duniawi, itu telah tertunda selama beberapa waktu. Ternyata, tapi para sister tidak perlu khawatir, dengan kekuatanmu, kamu akan segera dapat berdiri teguh di Dantang.
Pada saat itu, kita, sebagai saudara, aku takut aku masih harus bergantung pada saudara perempuanku. Zhang Jing tersenyum. Bahkan, di Sekte Yunyun, Dantang dibandingkan dengan Wu Tang, jumlahnya jauh lebih sedikit, tetapi statusnya lebih baik daripada seni bela diri. Semua orang bisa menjadi prajurit, tetapi tidak semua orang bisa menjadi apoteker pemurnian. Terutama di Yuyun Zhongdari dan Medisin Lizong, status apoteker pemurnian bahkan lebih baik. Tidak ada alasan untuk itu, orang-orang Wu tidak dapat melakukannya tanpa obat herbal. Seni bela diri secara alami tidak dapat dipisahkan dari Dantang. Bahkan Master Wu Tangtang saat ini, Xiao Jian tidak berani mengatakan bahwa ia tidak memiliki ketergantungan pada Dantang. Karena itu, Zhang Jing ada di sini untuk menunjukkan angin selatan, tidak hanya karena dia cantik, tetapi juga karena dia adalah guru senior yang sangat menjanjikan. Di zaman angin selatan, ia dapat diolah di ranah sekuler, dan pencapaian di masa depan harus luar biasa. Bukan hal yang buruk untuk memiliki hubungan yang baik dengannya sekarang. Namun, ketika Zhang Jing memuji angin selatan, jika angin selatan cerah, tatapan angin selatan sengaja atau tidak sengaja beralih ke Ye Yuan. Jika bukan karena Yao Qian yang telah menyinggung Ye Yuan, ia pergi ke Dantang dan memperkirakan bahwa ia akan menyapu yang disebut jenius. Saudara-saudara telah memenangkan hadiah, dan jika cerah, mereka tidak akan berani bertindak. Jika angin selatan sedikit tersenyum, itu hanya ekspresi kesederhanaan yang sederhana. Mo Yuntian melihat Zhang Jing memalingkan muka, dan tidak putus. Kekuatan harus dibuktikan sendiri, tidak perlu meyakinkan bahwa populasi tidak berbicara. Dengan kekuatan berbakat Ye Yuan, alam tidak akan mencengangkan, dan Zhang Jing akan melihatnya nanti. Zhang Jing, aku harus kembali ke Tuan, kamu akan membentuk guru dan saudari baru atas namaku. Mo Yuntiandao, oke, meskipun saudara-saudara pergi, aku akan mengaturnya. Hei, Nan Feng Ximei mengatur Kam dan Ziying, dan Long Shidi mengatur untuk Kam Terain. Adapun Ye Sidi, ketika sampai pada ini, Mo Yuntian telah memanjakan diri sejenak, tampaknya mempertimbangkan bagaimana mengatur Ye Yuan. Kakak senior, aku akan membantu Ye Sidi untuk mengatur tempat yang bagus di pintu luar. Dalam pandangan Zhang Jing, usia Ye Yuan terlalu kecil. Ranah ini pasti ditumpuk dengan ramuan obat. Kekuatannya pasti sangat buruk, tidak mungkin menjadi murid inti. Oleh karena itu, pandangan Zhang Jing tentang Ye Yuan tidak jauh berbeda dari pandangan para murid Sanmen. Dia berpikir bahwa Mo Yuntian ragu-ragu, bagaimana merawat wajah Ye Yuan, sehingga dia tidak perlu terlalu malu. Tanpa diduga, Mo Yuntian meletakkan tangannya di tangan, kamu melakukan kesalahan, Ye Sidi adalah murid inti. Bagaimana dia bisa mengaturnya untuk pergi keluar? Jika demikian, dia akan dianiaya untuk Ye Sidi, dan untuk sementara waktu menempatkannya di Kam Tanah. Zhang Jingwen berkata di sana, dan dia tidak merespon untuk waktu yang lama. Salah, Kam Darat, saudara laki-laki Mosi tidak demam. Mengatur pemula kecil dengan cairan roh di Kam Tanah, dan juga memperlakukannya dengan buruk. Tempat tinggal para murid inti dari Yuyunzong dibagi menjadi 3 tingkatan, Tianziying, Diziying, dan Herringbone. Tempat tinggal batalion Herringbone adalah yang paling mobile, karena banyak dari mereka sering dihilangkan dari pintu luar. Kam Tanah relatif stabil, dan kekuatan orang-orang ini ada di tengah-tengah murid inti. Zhang Jing tinggal di Kam Tanah. Tianziying adalah kam penampungan untuk murid elit, masing-masing siswa di sini memiliki kualifikasi untuk menyerang murid elit. Tentu saja, hanya yang memenuhi syarat, terlalu sulit untuk menjadi murid elit. Bahkan jika murid elit dihilangkan menjadi murid inti, mereka dapat dengan cepat membunuh mereka. Ini adalah kesenjangan antara murid elit dan murid inti. Di Kam Tianzi, kecuali beberapa roh yang sangat mempesona dan 9 puncak, hampir semuanya adalah kristal setengah langkah. Cairan Ye Yuan Cailing ini 2 berat, hanya tinggal di Kam nama yang sama seperti dirinya. Benar-benar lelucon. Ye Sidi, aku tidak punya pendapat tentang pengaturan ini. Mo Yuntian bertanya. Tapi itu diatur oleh saudara laki-laki Mo, kata Ye Yuan. Yah, kalau itu masalahnya, maka aku akan pergi. Saudara-saudara lambat, Mo Yuntian melayang pergi, meninggalkan Zhang Jing dalam angin. Zhang Xixiong, haruskah kita pergi? Ye Yuan Jian Zhang Jing masih khawatir, diingatkan. Zhang Jing seperti mimpi, dia mengangguk dan berkata, oh, bagus, bagus, aku akan membawamu ke token identitas terlebih dahulu.
Zhang Jing melirik ekspresi di wajah beberapa orang, dan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam bertanya-tanya. Bukankah orang-orang ini tahu perbedaan antara kam herringbone dan kam darat? Kalau tidak, mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Long Tang tidak akan mengatakannya. Bahkan pelacur yang cerah di angin selatan sudah 5 roh. Ye Yuan dibagi ke dalam kam oleh Mo Sixiong. Mereka tidak tahu. Ketika saya memikirkannya, Zhang Jing hanya menyalahkan hal aneh ini pada ketidaktahuan orang lain. Dia bahkan percaya bahwa Ye Yuan tidak sengaja menyinggung Mo Sixiong, dan Mo Sixiong akan memperbaikinya dengan cara ini. Tidak peduli apa, karena Mo Sixiong mengatakannya, dia tentu saja melakukannya. Zhang Jing mengambil token identitas masing-masing dan mengirim Nan Feng Ruoqing ke Danziying. Kamu harus mengumpulkan token identitas. Tidak hanya mengidentifikasi identitas kamu, tetapi juga merupakan hal yang sangat diperlukan untuk dilakukan di Zhongmen. Tidak hanya informasi rinci tentang kamu, tetapi juga poin Zhongmen kamu sendiri. Uang duniawi tidak setengah digunakan, semua tindakan Anda terkait erat dengan poin. Tempat latihan, ramuan obat, obat-obatan, latihan, senjata, del. Semua perlu poin untuk ditebus. Dengan kata lain, tidak ada poin, Anda tidak dapat pindah ke sini. Zhang Jing menjelaskan. Ye Yuan mengambil pengetahuannya ke token identitas dan melihat informasi dan poin identitasnya. Iya, ada 100 poin di token saya. Apakah ini skor aslinya? Tanya Ye Yuan. Nan Feng Ruoqing dan Long Tang juga memasukkan token ke token, dan mereka melihat bahwa mereka juga memiliki 100 poin. Zhang Jing mengangguk, ya. Tidak peduli berapa tingkat muridnya, selama Anda memasuki Zhongmen, akan ada 100 poin. Faktanya, 100 poin ini akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Oh, kenapa ini? Ye Yuan penasaran. Zhang Jing berkata sambil tersenyum, ketika Anda mengambil tempat latihan, tempat budidaya Zhongmen dibagi menjadi 4 kelas A, B, dan D, dan tingkat terendah dari ruang pelatihan. Anda perlu mengonsumsi 10 poin untuk setiap hari penggunaan. Ruang pelatihan kelas B memiliki 100 poin sehari, dan ruang pelatihan kelas A tertinggi membutuhkan 200 poin sehari. 100 poin sudah cukup untuk berlatih 1 hari di ruang pelatihan tingkat B, semua orang kagum. Dan ini hanya tahu bahwa 100 poin hanyalah mengirim makanan. Tampaknya hal pertama yang dilakukan di Zhongmen bukanlah kultivasi, tetapi untuk mendapatkan poin. Kalau tidak ada poin sama dengan tidak ada sumber daya budidaya, tidak ada sumber daya budidaya sama dengan orang lain, dan jatuh di belakang orang lain sama dengan dihilangkan. Ini adalah lingkaran setan. Berani bertanya pada Tuan Zhang. Bagaimana kita mendapatkan poin? Tanya Long Tang, yang belum pernah berbicara. Ketika kamu sudah tenang, kamu bisa pergi ke Star Pavilion untuk melihatnya. Ada daftar detail poin yang akan diperoleh. Kamu bisa melihat secara sekilas. Singkatnya, jika kamu ingin mendapatkan poin, kamu harus memberikan kontribusi tertentu kepada Zhongmen dan menggunakan kontribusimu. Sebagai imbalan untuk poin, untuk murid hutang kami, cara bagi kebanyakan orang untuk mendapatkan poin adalah menerima tugas Zhongmen. Setelah menyelesaikan tugas, akan ada hadiah untuk poin tertentu. Zhang Jing tidak sabar, tapi dengan sabar menjawab jalan. Jika angin selatan tersenyum dan bertanya, saya tidak tahu berapa banyak poin yang dimiliki saudara Zhang. Zhang Jing tersenyum dan berkata, poin saya tidak terlalu banyak pada murid inti, hanya 10.000 poin. Meskipun Zhang Jing mengatakan bahwa dia sangat rendah hati, tetapi siapapun yang tahan. Meskipun Ye Yuan tidak tahu bahwa tidak ada banyak 10.000 poin, itu dapat dirasakan dari nada Zhang Jing, ini tidak terlalu kecil. Poin bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bunga. Zhang Jing dapat memberikan banyak poin, itu menunjukkan bahwa dia sudah sangat kuat. Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Zhang Jingdao, Zhang Sixiong, saya tidak tahu berapa banyak poin yang diperlukan untuk menukar Xiang Sol. Zhang Jingyi, tetapi masih menjawab, 2 latihan, Xiang Sol, dan Qingyan Xiang Sword, adalah Zhongmen Zibao, poin yang dibutuhkan sangat mengerikan. Xiang Sol, dibagi menjadi atas dan bawah 2 volume, total 2 juta poin. Semua orang menarik napas lega, meskipun mereka tidak memiliki konsep poin yang terlalu spesifik sekarang, mengetahui bahwa 2 juta poin ini adalah angka yang mengerikan. Mata Ye Yuan sedikit terpana dan dia bertanya, jadi, volume selanjutnya, Xiang Sol, membutuhkan 1 juta poin. Zhang Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak 1 juta,
itu 100-400 ribu. Paruh kedua dari jiwa Xiang sangat dalam, jadi poin penebusan lebih banyak. Ye Yuan akhirnya tahu mengapa Jiang Yunhe telah berada di daerah Qin selama lebih dari 1 dekade. Terima kasih, Tuan Zhang. Kamu tidak harus sopan. Meskipun tidak ada apa-apa di permukaan, pertanyaan Zhang Jing tentang Ye Yuan masih agak tidak disetujui. Pria muda ini terlalu baik dan tinggi, dan dia berpikir 2 kali tentang paruh kedua, jiwa Xiang. Anda harus tahu bahwa banyak master hebat di Zhongmen terjebak di ranah ini karena mereka tidak mampu mendapatkan poin. Selain itu, sebagai murid Wutang, bukankah seharusnya ditukar dengan pendekar pedang Qingyan Xiang? Apakah Ye Yuan ini masih ingin menjadi apoteker penyulingan? Bisnis tidak praktis yang khas. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Ye Yuan sudah memasukkan pendekar pedang Qingyan Xiang ke pedangnya sendiri. Dalam sekejap mata, saya datang ke Kam dan Xiying. Zhang Jing mengambil Nanfeng Ruoqing dan Nanfeng Yu untuk menangani masalah terkait, dan semua orang bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian dia mengirim lontang ke Kam Genre. Zhang Jing, Ye Yuan, dan Luer dan keluarganya akhirnya datang ke Kam. Namun, setelah memasuki Kam Tanah, ada banyak mata penasaran yang mulai menatap Ye Yuan. Ye Sidi, rumah di sebelah tenggara adalah kediamanmu. Kediaman Kam Tanah selalu tegang. Lokasi rumah tidak terlalu bagus. Kamu akan ada di sana. Zhang Jing menunjuk ke arah tenggara. Saya memasuki halaman. Tidak masalah, Zhang Xixiong semua kerja kerasnya, terima kasih. Ye Yuan Dao. Meskipun Ye Yuan tahu bahwa rasa hormat ini agak membencinya, dia tidak akan peduli dengan mata orang lain. Bagaimanapun, orang-orang telah bekerja keras sepanjang waktu, terima kasih telah diperlukan. Mengucapkan selamat tinggal, pada Zhang Jing, Ye Yuan baru saja memasuki rumah dengan anak hijau, tetapi dihentikan oleh beberapa orang. Aku dengar kita punya nama baru di Kam. Aku pasti kamu. Ia adalah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yang berbicara di puncak 6 roh. Ini sangat mempesona di dinasti Qin. Namun, Ye Yuan memperkirakan bahwa kekuatannya di Kam Tanah mungkin adalah bagian bawah. Ayo keluar, pihak lain jelas tidak baik, dan dia tentu saja tidak harus sopan. Hahaha, katanya untuk melepaskanku. Seorang anak yang tidak sebagus murid asing, sebenarnya menyuruhku untuk melepaskannya. Hahaha, beberapa orang tertawa dan tampaknya merasa bahwa kata-kata Ye Yuan sangat lucu. Hahaha, apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa hal pertama memasuki Kam Tanah adalah bertemu saudara-saudara kita? Aku ingin memasuki pintu, aku sudah melihat saudara-saudara sebelumnya. Mantan saudara lelaki bernama Zheng Yu ini adalah Kam di darat. Tentu saja, hegemoninya hanya untuk murid yang lebih lemah darinya, atau murid yang baru saja memasuki kemah. Seperti seorang murid seperti Zhang Jing, dia secara alami menjauh darinya. Saya pernah memandang Ye Yuan dengan napas lega. Saya mengejek, saya ingin meminta saya untuk melepaskan saya. Saya akan melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melepaskan saya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan ini, Anda akan tinggal di rumah di sana. Itu adalah tempat kamu harus tinggal. Ye Yuan melihat ke arah yang dia tunjuk, tapi itu adalah pondok jerami. Jika tidak ada kecelakaan, itu harus menjadi tempat seperti rumah kayu bakar. Zhang Jing belum melangkah jauh, dan secara alami melihat adegan ini. Namun, dia tidak datang untuk membantu rencana Ye Yuan, dia juga ingin melihat, Ye Yuan ini pada akhirnya apa yang luar biasa, bahkan membiarkan saudara Mo Xi mengirimnya langsung ke Kam Tanah. Ketika itu benar-benar di luar kendali, dia secara alami akan berdiri dan membantu Ye Yuan menyapu lalat. Namun, jika Ye Yuan murni kayu limbah, maka jika dia ingin berdiri, dia akan mengatakannya secara terpisah. Itu berarti Mo Xixiong murni di seluruh daun. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lega, apakah ada cara ketiga untuk memilih? Seorang haha tersenyum, ya, tentu saja, akulah yang paling masuk akal. Ye Yuan tidak berbicara, menunggu Zheng Yu terus berkata, lihatlah penampilanmu, haruskah kamu memulainya? Selama kamu menyerahkan 100 poin, kamu bisa tinggal di sini selama 1 malam ini. Bagaimana? Harga ini masih sangat masuk akal. Tidak hanya hari ini, tetapi juga di masa depan. Menginap 1 malam untuk setiap 100 poin. Jika Anda tidak membayar, Anda bisa tinggal di ruang kayu bakar. Zheng Yu terlihat tulus dan terlihat seperti seorang dermawan. Bahkan,
Tidak jarang bagi para murid yang baru saja memasuki Kamtana untuk diintimidasi oleh kelompok orang ini. Dengan memeras pendatang baru, nilai sekelompok orang yang telah berkenalan selalu cukup banyak, cukup menyenangkan untuk tinggal di Kamtana. Tentu saja, ia adalah tipikal orang yang tidak mencari kemajuan, dan yang memiliki sedikit ruang untuk perbaikan akan melakukan pekerjaan seperti ini. Zheng Yu memilih cara ini karena dia tidak bisa naik turun. Pada titik ini, manajemen Zhongmen tidak jauh berbeda dari Danwu Cholege. Selama Anda tidak melanggar aturan, jangan membuat kehidupan, tidak ada yang akan mengendalikan Anda. Dunia para pejuang selalu berbicara dengan kekuatan. Ye Yuan tidak marah. Sebaliknya, kata-kata Zheng Yu membuatnya bersinar. Dia ingin tahu, bisakah poinnya ditransfer secara pribadi. Itu tentu saja, selama kamu mau, kamu dapat menggunakan jiwa untuk mentransfer poin dalam token identitas ke tokenku. Perilaku ini satu arah, kamu harus mau melakukannya sendiri. Bagaimana? Mulai. Zheng Yu tidak banyak berpikir, dan menjelaskan. Ye Yuan mengangguk, baiklah, mari kita mulai. Zheng Yu tersenyum dan mengeluarkan token identitasnya. Dia tersenyum dan berkata, saya tahu orangnya adalah Junji. Nak, saya sangat menghargai Anda. Lihat bagian Anda yang menyegarkan, saya akan memberi Anda diskon 20% untuk satu malam. 80 poin. Zheng Yuan berpikir bahwa ia masih harus membayar banyak uang. Siapa yang tahu bahwa anak ini adalah tas bahu dan langsung mengenalinya. Namun, jika Anda berpikir tentang hal itu, cairan roh berlipat ganda dengan diri Anda sendiri, dan perkelahian sudah cukup untuk berbaring di tempat tidur selama setengah bulan, tentu saja, tidak ada titik efektif biaya langsung. Ningze melindungi dirinya sebagai orang bijak. Namun, Ye Yuan tidak datang dengan token identitasnya, tetapi tersenyum, apakah itu saudara? Saya pikir Anda membuat kesalahan, maksud saya Anda memberi saya poin. Oh, saya sangat adil. 200 poin semalam akan baik-baik saja. Ketika wajah Zheng Yu berubah, dia tahu bahwa dia telah dipermainkan oleh Ye Yuan. Dia berkata dengan dingin, kamu sangat berani mengambil reputasi saya. Nak, kamu sendiri sedang mencari kematian, jangan salahkan saudara-saudara karena tidak memberimu kesempatan. Ternyata itu tulang yang keras, tapi aku benar-benar membuang muka. Suatu hari, aku akan memberimu pelajaran yang baik untuk anak ini. Aku benar-benar berani bermain dengan saudaraku, hei, kurasa kau tidak bisa hidup bahkan di ruang kayu bakar. Beberapa orang di sebelah saya juga bereaksi pada saat ini, satu persatu dengan sombong, dan bahkan bergegas untuk mencoba. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan bahwa aku mulai memberimu giliran. Itu adalah angan-anganmu sendiri. Mulai hari ini, kamu akan tidur di ruang kayu bakar. Hei, ruang kayu bakar memiliki 100 poin untuk satu malam. Semua orang memandang Ye Yuan seperti orang bodoh. Anak ini tidak akan tersesat. Tetapi pada saat ini, semua orang juga melihat bahwa hal-hal hari ini tidak dapat dilakukan. Terutama Zhang Jing, awalnya dia berpikir bahwa Ye Yuan adalah tas bahu dan langsung menyerah. Saya tidak berharap bahwa segalanya akan berubah menjadi 180 derajat, Ye Yuan benar-benar berani membayar biaya perlindungan. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki beberapa sikat, atau apakah dia memiliki otak yang buruk. Kalau tidak, itu adalah tuan muda manja. Hei, aku benar-benar tidak melihat peti mati tanpa air mata. Karena kamu ingin tidur di udara terbuka, maka aku akan menemuimu. Angin dan guntur. Zheng Yu menyingkirkan token, dan dia bergegas ke daun dengan telapak tangan. Dia cepat, Ye Yuan lebih cepat dari dia. Kekosongan dari kehampaan tiba-tiba dimulai, dan pedang Ye Yuan menunjuk ke wajah Zheng Yu dalam sekejap mata, tapi itu yang pertama datang. Zheng Yu menembak kosong, dan pedang Ye Yuan menunjuk langsung ke dadanya. Melihat adegan ini, semua orang adalah murid. Ini sama tenangnya dengan seorang perawan, bergerak seperti kelinci. Momen terakhir Ye Yuan masih lemah seperti rumput yang bergoyang tertiup angin, saat berikutnya seluruh orang berubah menjadi pedang. Tampaknya pedang Ye Yuan hanya sedikit di dada reputasi Zheng, dan sepertinya dia belum menggunakan banyak kekuatan. Namun, tubuh Zheng Yu tampaknya telah mengenai pegas, dan dia terbang lurus keluar. Dia telah berguling-guling di tanah lebih dari 10 kaki sebelum berhenti. Ye Yuan melirik jari pedangnya, alisnya berkerut, dan berkata pada dirinya sendiri, kamu harus bergegas dan berlatih, dan jari ini sebenarnya belum merusak tubuh-tubuh.
Semua orang mendengar kata-kata Ye Yuan, membatu kolektif. Yang kedua dari cairan roh akan menjadi yang pertama dari 6 puncak cairan roh, dan masih belum puas dengan catatan seperti itu. Meskipun Zheng Yuren memiliki sedikit bajingan, kekuatannya tidak lemah, kalau tidak, dia tidak akan tinggal di Kam Tanah. Di Kam Tanah, bahkan jika itu adalah pengganggu, perlu lebih dari 2. Sekte-sekte yang baru saja memenuhi syarat untuk tinggal di Kam Tanah tidak semuanya lembut. Tidak ada 2 sikat, dan tidak baik dipukuli oleh orang lain. Dan para murid yang telah mengintimidasi pendatang baru tidak pernah kehilangan tangan mereka. Dia tidak akan menggertak siapapun yang datang, dia akan melihat kinerja orang lain sebelum dia menggertak. Jika pihak lain sulit, dia akan menyerah dengan tegas. Tanpa diduga, dia akan ditembak oleh cairan roh 2 kali hari ini. Hei, jika kamu tidak bisa mati, kamu akan bangun. Ayo kita pergi bersama, Ye Yuan berkata kepada Zheng Yu, yang sudah mati di tanah. Zheng Yu berjuang untuk bangkit dari tanah, menjilati dada yang agak menyakitkan, dan menatap mata Ye Yuan yang dipenuhi dengan kebencian. Saya pikir seorang bocah lelaki dengan cairan roh diganggu, tetapi saya tidak berharap memiliki kepala ketika saya muncul. Ini kerugian besar, ini benar-benar kehilangan Jingzu. Saya tidak berharap anak ini begitu cepat. Untungnya, Ye Yuan hanya memiliki 2 roh, jika tidak dia hanya berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Menurut pendapatnya, tentu saja, saya hanya sesaat dari perawatan saya sendiri. Saya tidak berharap Ye Yuan menjadi cepat, dan saya akan dapat mengikuti jalan. Bocah, ini yang kamu bilang, saudara, jangan sopan, beri aku makanan enak. Meskipun Zheng Yu berpikir bahwa dia baru saja membuat masalah besar, tetapi dia tidak berani mendukungnya saat ini, langsung menyapa orang lain bersama-sama. Hanya ada 5 orang di Zheng Yu, dan Ye Yuan tidak berbeda dengan seseorang. Di mata publik, Ye Yuan menjadi 9 orang. 9 pedang, suara samar terdengar, dan 9 desahan tidak berkedip, dan kemudian aku mendengar teriakan datang dan pergi, dan 5 orang di tengah. Tentu saja, hal yang paling menyedihkan adalah dia menderita 5 kali. Meskipun kekuatan ini tidak mati, tetapi ia juga memiliki hidung dan wajah yang bengkak, menyakitkan dan seringai. Kakak Zheng, bisakah kamu mulai sekarang? Ye Yuan maju 2 langkah, pingsan. Zheng Yu kaget dengan langkah Ye Yuan. Dia bahkan mundur dan mundur 2 langkah. Dia dengan cepat berkata, kamu bisa, aku akan memberimu 200 poin sekarang, dan adiknya tidak akan bertarung. Zheng Yu dengan cepat mengeluarkan token dan memberikan 200 poin ke token Ye Yuan, Yu poin langsung menjadi 300. Pada saat ini, jika dia berpikir bahwa Ye Yuan adalah kesemek yang lembut, itu akan menjadi bodoh. Di mana kesemek yang lembut ini, jelas merupakan sepotong lempengan besi. Saya benar-benar menendang lempeng besi hari ini. Zheng Yu sekarang bertobat di usus, aku mendengar bahwa hanya ada yang baru, hanya cairan roh, dia berpikir bahwa dia akan membawa seseorang untuk mengambil biaya perlindungan. Siapa yang tahu bahwa biaya perlindungan belum dipanen, tetapi orang lain telah menerima biaya perlindungan. Benar-benar gelap, menerima 200 poin dalam 1 malam, semuanya dengan harga di ruang pelatihan kelas A. Hanya ada 2000 poin di token Anda sendiri. Jika anak ini menerima biaya perlindungan setiap hari, bukankah skornya sendiri selesai dalam 10 hari? Ada situasi yang disebut apa yang ditakuti, Ye Yuan telah mengumpulkan poin orang lain, dan berkata, saya akan kembali kepada saya sekali sehari untuk kembali, ingat, dengan poin. Anda juga dapat memilih untuk tinggal di kayu bakar, sangat murah, 100 poin semalam. Hei, jika Anda tidak datang, Anda akan berada di risiko Anda sendiri. Apakah itu datang setiap hari? Apakah kamu ingin aku mengulanginya lagi? Ye Yuan menatap Zheng Yu dan tersenyum. Tidak, datang, harus datang. Itu, kamu Sidi, bisakah kita pergi? Zheng Yu bertanya dengan lemah. Tentu saja, bisakah kamu tetap membiarkanku tinggal bersamamu untuk makan? Ye Yuan berkata dengan ringan. Zheng Yu dan yang lainnya, seperti Meng Dazhen, bahkan merangkak pergi. Kemudian, dalam keheningan, Ye Yuan membawa anak hijau ke halaman kecilnya. Pak, membanting pintu dan membangunkan semua orang. Ini, dari mana adik laki-laki itu berasal? Apakah dia benar-benar semangat ganda? Apakah ini bukan omong kosong?
Apakah kamu tidak memiliki mata yang panjang? Dari awal sampai akhir, fluktuasi kekuatannya adalah jenis kelamin. Tapi, ini terlalu abnormal. Kamu bisa mengalahkan Zheng Yu oleh 2 roh. Apakah ini lebih berlebihan? Tidak sedikit berlebihan. Di Zhongmen, aku belum pernah mendengar tentang pertempuran di keempat alam. Situasi ini hanya terjadi di dunia sekuler. Namun, adik lelaki ini masih terlalu impulsif. Dia telah membuat Zheng Yu seperti ini, dan dia juga telah mengambil poin dari beberapa dari mereka. Dia pasti tidak akan menyerah. Ya, saudara laki-laki Zheng Cheng diperkirakan akan segera kembali. Ketika dia kembali, akan ada pertunjukan yang bagus. Aku tidak tahu apakah aku akan menghadapi saudara ini, adik lelaki itu masih akan sangat malu. Orang-orang ini berbicara tentang Ye Yuan, tetapi mereka tidak tahu betapa terkejutnya Ye Yuan terhadap Zhang Jing. Dia yakin bahwa Ye Yuan benar-benar tanpa ampun. Di antara orang-orang yang hadir, budidaya Zhang Jing adalah yang tertinggi, dan dia dan Mo Yuntian adalah sama, dan budidaya itu adalah pendekar pedang King Yanxiang. Meskipun prestasi Zhang Jing di Kendo tidak sebanding dengan Mo Yuntian, mereka cukup mendalam. Baru saja langkah Ye Yuan tampaknya merujuk pada kekuatan hukum, tetapi Zhang Jing jelas merasakan pedang yang akrab. Pedang King Yanxiang yang masuk akal. Pikiran Zhang Jing tiba-tiba terlintas di benaknya, pedang King Yanxiang Ye Yuan itu masuk akal, tetapi lebih kuat dari itu. Hanya saja Ye Yuan terbatas pada kekuatan dan tidak dapat memainkan kekuatan sebenarnya dari pedang ini. Meski begitu, ini sudah cukup untuk membuatnya bertarung lebih banyak. Jika tangan Ye Yuan adalah pedang, bahkan pedang yang paling umum, ingin membunuh Zheng Yui sebagai telapak tangan. Meskipun meraba juga bisa mensimulasikan pedang, tetapi dibandingkan dengan pedang asli, itu sedikit kurang dari pembunuhan dan kesombongan, kekuatan serangan secara alami terlalu banyak. Ranah Zheng Yu jauh lebih tinggi dari Ye Yuan, jadi Ye Yuan ingin menerobos kekuatan tubuhnya, yang cukup sulit. Inilah sebabnya, Ye Yuan mendesah bahwa ranahnya terlalu rendah. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Mo Sixiu ragu-ragu untuk menyingkirkan Ye Yuan. Dia tidak ragu sama sekali apakah dia ingin menempatkan Ye Yuan di Kam Tanah atau Kam Herringbone, tetapi ragu untuk meninggalkan Ye Yuan di Tianxing. Bakat Ye Yuan tidak lebih buruk dari metamorfosis Tianxing. Tidak, itu seharusnya lebih buruk. Saya ingin menanyakan metamorfosis masa-masa di Kam itu, siapa yang dapat mengalahkan keempat saudara lelaki dari wilayah mereka sendiri ketika arwahnya berlipat ganda. Dengan bakat Ye Yuan, hanya masalah waktu untuk menantang metamorfosis masa itu. Pada saat ini, Zhang Jing merasa bahwa semua irasionalitas telah menjadi masuk akal. Keraguan Mo Yuntian tidak terselesaikan, ketidakpedulian Long Tang, dan angin selatan jika cerah, Zhang Jing merasa sangat aneh sebelumnya. Sekarang dia tahu bahwa mereka hanya menerima begitu saja. Ye Yuan secara alami mengambil kesulitan untuk dikejutkan oleh orang lain, dan dia merasa cukup puas saat ini. Dia sulit mendapatkan poin, itu buang-buang waktu, dan dia tidak berharap memiliki bantal ketika dia tertidur. Satu orang mengirim 1000 poin saat memasuki pintu. Dengan poin asli, dia sudah mendapatkan 1100 poin untuk upaya ini. Orang baik, ini bisa dipraktikkan di ruang latihan kelas A selama 5 hari. Bagi Ye Yuan, hal yang paling mendesak sekarang adalah meningkatkan kerajaan. Sudah hampir sebulan sejak terobosan terakhir dengan lelaki tua gagak hitam itu. Selama bulan ini, ia mengalami beberapa pertempuran antara hidup dan mati, dan ia telah mengkonsolidasikan kerajaan. Dia sekarang dalam kondisi sempurna, hanya menunggu dirinya sendiri. Selesaikan tempat tinggal, Ye Yuan akan pergi ke ruang latihan kelas A untuk berlatih, dan berniat untuk menembus roh-roh dalam satu gerakan. Pagi-pagi, Ye Yuan datang ke tempat latihan lebih awal. Murid yang bertugas menatap Ye Yuan dan berkata dengan samar, "Geser token identitas Anda pada kolom lampu hijau di sana dan temukan kamar Anda sendiri. Masih ada banyak kamar kelas D, Anda dapat memilih satu sendiri." "Aku ingin ruang pelatihan kelas A," Ye Yuan terlalu malas untuk menjelaskan, secara langsung. Murid itu berpikir bahwa dia salah dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan?" "Aku bilang aku ingin ruang pelatihan kelas A." Ye Yuan mengulanginya. Murid itu tidak bisa membantu tetapi melihat kembali ke Ye Yuan. Dia ingin tahu, apakah Anda memiliki begitu banyak poin? Jangan salahkan murid ini untuk memandang rendah Ye Yuan, kekuatan roh keduanya, paling-paling, juga tingkat para murid luar. Bagi murid luar,
poin adalah hal yang sangat boros. Pada dasarnya, mereka bisa mendapatkan poin, dan hanya 100 poin yang awalnya diberikan Zhongmen. Mereka tidak mendapatkan sumber poin sama sekali, bahkan jika mereka akan melakukan tugas Zhongmen, mereka hanya memilih tugas-tugas dengan poin yang sangat rendah dan mendapatkan beberapa ratus poin. Bagi para murid misi asing ini, kesulitannya tidak sebesar itu, dan banyak orang kehilangan nyawa dalam misi. Bahkan jika mereka mendapatkan ratusan poin untuk menyelesaikan tugas, mereka tidak dapat digunakan di ruang latihan kelas A terlalu boros. Oleh karena itu, ketika murid ini melihat penglihatan pertama Ye Yuan, dia menilai bahwa dia tidak mampu membeli ruang kultivasi di atas level C. Semua kamar budidaya semuanya didukung oleh hukum temu, dan konsentrasi Yuan jauh lebih kuat daripada dunia luar. Ruang pelatihan D level terlemah 2 kali lipat dari dunia luar, C level 3 kali, kelas D 6 kali, dan kelas A 10 kali. Dalam hal harga, ruang pelatihan grade A adalah 20 kali dari kelas Ding, tetapi efeknya hanya 10 kali. Adalah wajar untuk mengatakan bahwa ruang pelatihan tingkat Ding adalah hemat biaya. Namun bagi militer, perhitungannya tidak begitu diperhitungkan. Mereka mengejar kecepatan. 10 kali kecepatan kultivasi, Anda dapat menghemat terlalu banyak waktu. Setelah usia prajurit mencapai tingkat tertentu dan potensi habis, tidak peduli seberapa sulitnya, itu tidak akan membantu. Bagi pejuang, waktu adalah wilayah, waktu adalah kekuatan, waktu adalah status. Untuk diskriminasi seperti itu, Ye Yuan telah lama terbiasa, terlalu malas untuk peduli pada murid ini, langsung menyapu token identitas 5 kali pada kolom lampu merah. Kolom cahaya dibagi menjadi 4 warna merah oranye kuning hijau, yang mewakili 4 ruang budidaya A, B, dan B kuas Ye Yuan, yang secara langsung mengurangi 1000 poin, kembali ke era kemiskinan ekstrim. Langkah Ye Yuan langsung mengejutkan muridnya, dan dia adalah orang pertama yang melihat murid asing seperti itu. Aku ingin menggunakan ruang pelatihan kelas A 5 hari, dan aku juga meminta kakakku untuk mengaturnya. Murid, yang telah bertugas untuk waktu yang lama telah kembali kepada Tuhan. Oh, ada ruang pelatihan kelas A terakhir, yang merupakan kunci rahasia ruang latihan. Kali ini giliran Ye Yuan, dia tidak berpikir bahwa ruang kultivasi kelas A begitu lezat, hanya yang terakhir yang tersisa. Bukankah itu artinya poinnya mahal? Kenapa bisa begitu banyak? Namun, Ye Yuan terlalu malas untuk peduli tentang ini. Setelah menerima kunci, dia akan masuk dan berlatih. Pada saat ini, seorang pria besar kekar menghantam dan berteriak pada para murid, "Saya ingin ruang pelatihan kelas A, 10 hari." Murid itu memperhatikan Ye Yuan dan menatap lelaki kekar itu. Dia berkata, "Saudaraku, kakak Dai, aku minta maaf, ruang pelatihan kelas A terakhir telah membiarkan adik lelaki itu menyewanya." Mata pria besar kekar itu menjerit seperti bel, dan dia berkata, "Ya. Apa yang kamu bicarakan?" Murid itu terkejut dan cepat-cepat berkata, "Saudaraku, tidak, itu bukan urusanku. Adik laki-lakinya telah sedikit lebih dari kamu, dan telah mencetak poin. Ikuti aturan." "Aturan apa?" "Laozi adalah aturannya. Dia adalah roh 2, gunakan kentut dari ruang budidaya kelas A." "Hei, nak, beri aku kunci rahasia. Anda mentransfer poin yang saya transfer ke Anda." Dai bersaudara menghadap Ye Yuan Ram. Cara mendengarkan tidak seperti nada negosiasi. Adik laki-laki ini masih baru di sini. Adik Dai Zikai adalah karakter yang panas di kam karakter dan kamu memberinya kuota, dan bagus baginya untuk memiliki hubungan yang baik dengan dia. Para murid juga membantu. Dai Zikai mendengar banyak desahan dan tersenyum dan berkata, "Haha, dia bilang itu bagus, nak, izinkan saya memberi saya kuota. Apapun akan datang ke Kam dan Zil langsung untuk menemukan saya melindungimu." Ye Yuan terlalu malas untuk memperhatikan saudara ini. Ketika dia melihat dia begitu sombong, dia tersenyum dan berkata, "Oke, 2000 poin, dijual padamu." "Apa katamu? 2000 poin, kenapa kamu tidak mengambilnya?" Dai Zikai menghela nafas, dan langsung menjadi marah. Pembalikan ini menggandakan skor secara langsung menjadi 2 kali lipat. "Apakah ini bukan permainan? Jangan membeli. Jika kamu tidak membeli, aku bisa masuk dan berlatih." Setelah itu, Ye Yuan berbalik dan bersiap untuk pergi ke ruang latihan. "Berhenti, aku akan membiarkanmu berdiri." Ye Yuan mengabaikannya dan masih masuk ke dalam. Dai Zi sangat marah dan meraih Ye Yuan saat dia bugar. "Hei,
Anak ini takut kalau dia masih tidak tahu cara memakai saudara-saudara. Bukan hanya master alkimia, tetapi juga seni bela diri yang sangat kuat. Ini adalah sekte langka dari sekte-sekte. Bukankah ini kematian? Para murid di dalam hati mereka bersukaria dalam bencana. Dai Zikai jelas sangat kekar, tapi tembakan ini sangat gesit. Dalam sekejap mata, dia ada di belakang Ye Yuan. Pada saat ini, Dai Zikai adalah bunga di depannya, dan 9 daun muncul di depannya. Tangkapan, bahkan tertangkap kosong. Ini lengah, dan Dai Zi canggung dan hampir jatuh ke tanah. Ketika dia menstabilkan bentuk tubuhnya dan pergi ke Ye Yuan sudah hilang. Hei, bagaimana dengan anak itu? Dai Zikai bertanya kepada beberapa murid secara disiplin. Ekspresi wajah murid itu sangat menarik, dia sangat senang melihat keburukan Ye Yuan. Pada akhirnya, Dai Zikai dimainkan oleh Ye Yuan, dan ekspresi bersemangat langsung menempel di sana. Dai Zikai adalah roh bercabang 9, dan merupakan kesalahan untuk menangkap cairan roh. Bagaimana ini mungkin? Mendengarkan pertanyaan Dai Zi, para murid tiba-tiba terbangun, dan mereka berkata, dia, sudah masuk. 4 mata berlawanan, lama tidak ada kata. Hei, apa kepala anak itu? Apakah ada begitu banyak kekuatan dalam cairan roh? Dai Zikai bertanya dengan rasa, ingin tahu. Hei, biarkan aku memeriksanya. Ye Yuan menyapu token identitas, dan informasinya sendiri secara alami dicatat oleh kolom cahaya. Para murid dapat ditemukan bertugas. Para murid yang bertugas mengambil jiwa ke dalam balok merah dan mulai mencari informasi tentang Ye Yuan. Ye Yuan, pada usia 15 tahun, memiliki 2 tingkat kerohanian, identitas. Sementara murid itu membaca informasi itu, katanya, tetapi pada akhirnya itu dihentikan. Apa yang terjadi padamu? Kamu mengatakannya. Dai Zi buru-buru berkata. Murid-murid melihat pandangan Dai Zikai, dan beberapa dari mereka tidak yakin. Murid Wutang di Ziying yang teridentifikasi. Hehe, akankah token identitasnya salah? Bagaimana mungkin roh cair menjadi murid? Ketika mata Dai Zi menoleh, dia tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin itu salah? Itu bukan murid negeri itu, bagaimana saya bisa menghindari ini?